Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Akbar dari MD7C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis untuk meringkas atau mereduksi sejumlah variabel menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi makna variabel aslinya. Selanjutnya, tujuan analisis faktor. Yang pertama, memudahkan atau menyederhanakan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengukur keabsahan model dengan data atau contract validity. Persyaratan dalam analisis faktor. Yang pertama, ada data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett's Test of Sphericity atau SIG lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, adanya korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Selanjutnya, kita langsung saja ke SPSS-nya. Di sini saya sudah menyediakan data sebanyak 5 variabel. Di sini saya memberikan namanya variabel 1 atau X1 bernama lama belajar. Sedangkan variabel kedua atau X2 bernama konsumsi susu. X3-nya yaitu lama tidur. X4-nya rata-rata buku yang dibaca. Yang kelima atau X5 bernama jarak rumah ke sekolah. Di sini measure-nya saya buat scale semua. Setelah sudah kita ubah label dan namanya, kita kembali ke data view. Dari data view, kita langsung analyze, lalu kita ke dimension reduction, lalu ke faktor. Nah, dari faktor ini kita pindahkan semuanya ke variables. Dari mulai X1, X2, X3, X4, dan X5-nya. Selanjutnya kita ke deskriptif. Di deskriptif kita centang di initial solution, di anti-image, dan di KMO and Bartlett Test of Sphericity. Lalu kita klik continue. Di extraction-nya kita centang di unrotated factor solution dan script plot. Lalu kita klik continue. Di rotation kita klik di varimax serta dicentang di rotated solution. Lalu klik continue. Di scores kita klik regression dan save as variables, lalu klik continue juga. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Setelah itu, saya akan membacakan tentang hasil-hasilnya. Yang pertama ada table output KMO dan Bartlett test. Tabel ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA. Jika nilai KMO MSA lebih besar 0,050, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas ini, diketahui nilai KMO MSA-nya sebesar 0,721. Lebih besar dari 0,50 dan nilai SIG-nya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat pertama. Lalu kita ke tabel kedua, yaitu tabel anti-image matrix. Pada tabel kedua ini, tabel anti-image matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian anti-image correlation. Anti-image correlation di sini. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure sampling adequacy atau MSA. Diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah lama belajar sebesar 0,661, konsumsi susu sebesar 780,
0,780, lama tidur sebesar 0,760, rata-rata buku dibaca sebesar 0,672, jarak rumah ke sekolah sebesar 0,57. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA yang lebih besar dari 0,50. Dari hasil yang kita ketahui di sini, bahwa nilai MSA untuk semua variabel yang diteliti yaitu lebih besar dari 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Sedikit catatan, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA lebih kecil 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA 0,50. Selanjutnya, tabel output ketiga atau communalities. Di sini kita klik di tabel communalitiesnya. Di sini dapat menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel yang keempat atau tabel Total Variance Explained. Nah, di tabel ini kita bisa melihat tabel ini menentukan jumlah faktor di mana jumlah faktor yang terbentuk ditentukan atas dasar nilai Eugen values atas 1 dan harus memiliki nilai variabel di atas 0,6. Nah, di sini kita lihat nilai Eugen values-nya di atas 1. Ada dua variabel, sehingga dapat dikatakan dua faktor yang terbentuk di mana faktor pertama mampu menjelaskan variasi atau varian sebesar 51,477%. Sedangkan pada faktor kedua mampu menjelaskan varian atau variasi yang mampu dijelaskan oleh kedua faktor terhadap 5 variabel yang dianalisis adalah sebesar 78,519%. Nah, selanjutnya kita ke tabel script plot. Nah, pada tabel script plot ini dapat juga menentukan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai Eugen values lebih besar daripada 1. Dari gambar script plot di atas ada dua faktor yang dapat dibentuk. Kita dapat lihat gambarnya di sini ada dua pola yang membentuk di atas 1. Selanjutnya kita ke tabel ke-6 yaitu komponen matriks. Nah, pada tabel ke-6 atau tabel komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal, dari output di atas terlihat pada variabel lama belajar, yakni nilai korelasi variabel dengan faktor 1 adalah sebesar 0,87 dan korelasi 0,37 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,214. Untuk variabel yang lain, cara memaknainya seperti pada variabel lama belajar. Selanjutnya kita ke tabel ke-7 yaitu rotated component matrix. Pada rotasi faktor, kita melihat pada tabel berikut rotated component matrix di mana rotasi faktor adalah aktivitas untuk membedakan secara lebih jelas ke faktor mana sebuah variabel dimasukkan. Hal ini hanya berlaku jika faktor terbentuk lebih dari 1. Oleh karena itu, ini sesuai di mana kita memiliki dua buah faktor. Nah, perbedaan variabel dengan jumlah faktor yang diambil berdasarkan nilai loading faktor yang lebih tinggi dan hasil analisisnya di mana pada faktor variabel lama belajar dia masuk faktor 1 dikarenakan lebih tinggi daripada faktor 2. Kemudian
konsumsi susu masuk ke faktor 2, lama tidur masuk ke faktor 1, rata-rata buku dibaca masuk ke faktor 2, dan terakhir jarak rumah ke sekolah masuk ke faktor 2. Selanjutnya adalah penamaan faktor di mana berdasarkan hasil analisis rotasi faktor pada langkah ke-6 tadi, maka disimpulkan faktor 1 terdiri dari lama belajar dan lama tidur, sedangkan faktor kedua terdiri dari konsumsi susu, rata-rata buku dibaca, dan jarak rumah ke sekolah. Lalu kita beralih ke tabel output ke-8 atau komponen transformation matrix. Komponen transformation matrix menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,913 lebih besar dari 0,5, dan komponen 2 nilai korelasinya adalah sebesar lebih besar 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen 0,89 lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Terakhir, kita kembali ke SPSS tadi. Nah, di sini kita dapat melihat ada tampilan data view tabel yang baru. Di situ ada variabel baru dengan nama FAC1_1 dan FAC2_1. Variabel baru FAC1 dan FAC2 ini adalah faktor skor dari faktor 1 dan variabel FAC2 adalah faktor skor dari faktor 2. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya tentang analisis faktor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.